Film dimulai di dunia di mana mencairnya es kutub telah menyebabkan semua benua terendam air, memaksa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Sekarang, mereka tinggal di komunitas terapung yang kasar, yang dikenal sebagai atol, dengan makanan utama dari hasil laut dan hidup dari perdagangan. Tumbuhan, tanah, dan tanah liat lebih berharga daripada emas, dan orang-orang menggunakan urin mereka untuk pertanian karena kurangnya air bersih. Meskipun dunia telah berubah menjadi lautan tanpa akhir, banyak yang percaya bahwa masih ada daratan di suatu tempat. Beberapa kelompok mencari tempat ajaib ini dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun belum ada yang berhasil menemukannya. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mariner, yang tinggal di perahu reyot yang tampaknya terbuat dari barang bekas. Dia terlihat buang air kecil di sebuah wadah kecil lalu menuangkan urinnya ke mesin yang mengubahnya menjadi air minum. Di perahunya, dia menanam pohon jeruk nipis, komoditas langka di dunia yang tidak memiliki daratan. Mariner menangkap ikan dan mengumpulkan sampah laut yang bisa digunakan kembali untuk bertahan hidup. Suatu siang, setelah menyelam, dia melihat perahu lain mendekatinya. Pria di perahu itu memberitahu Mariner tentang sebuah atol, di mana dia mendapatkan berbagai persediaan. Dia ingin menukarnya, tetapi ketika Mariner mengetahui bahwa pria itu tidak meminta imbalan apapun, dia mulai curiga. Dia segera menyadari bahwa pria itu telah mencuri semua jeruk nipisnya. Pada saat yang sama, sekelompok perokok datang dengan jet ski mereka dan mulai menyerang mereka. Meskipun perahu Mariner terbuat dari barang bekas, perahu itu sangat cepat, dan dia berhasil melarikan diri, sedangkan pria lain ditangkap oleh perokok. Setelah itu, Mariner tiba di atol, sebuah kota terapung yang dikelilingi oleh tembok logam tinggi. Di gerbang, dia mengatakan bahwa dia datang untuk menukar barang-barangnya. Saat masuk, dia menunjukkan bahwa dia memiliki tanah asli, yang sangat langka. Melihat ini, orang-orang di atol memberinya koin sebagai imbalan untuk sebuah toples tanah. Dia kemudian menggunakan koin tersebut untuk membeli tanaman tomat dan beberapa barang bekas dari seorang wanita bernama Helen. Setelah pertukaran itu, dia kembali ke perahunya ketika sebuah keluarga mendekatinya dan meminta dia untuk menghamili putri mereka, tetapi dia menolak melakukannya. Hal ini membuat mereka curiga terhadap niatnya, dan mereka memerintahkan penduduk lokal untuk menghentikannya. Setelah dia ditangkap, penduduk lokal menemukan bahwa Mariner adalah seorang mutan dengan insang di belakang telinganya dan kaki berselaput. Mariner mencoba melawan tetapi ditangkap di bawah jaring ikan. Malam itu, Helen bertemu dengan seorang pria tua bernama Gregor dan menanyakan kapan mereka bisa berangkat menuju daratan. Gregor memberitahu bahwa arah menuju daratan tertulis ditato di punggung seorang gadis kecil bernama Enola, namun dia tidak memahaminya. Gregor kemudian mempertimbangkan untuk bertanya kepada Mariner, yang dipenjara di dalam kandang. Setelah itu, dia mendekati Mariner dan menanyakan tentang mutasi tersebut, tetapi Mariner tampaknya tidak tertarik padanya. Hanya ketika Gregor menunjukkan gambar tato itu, barulah Mariner menunjukkan minat. Sebagai imbalan untuk informasi, Mariner meminta Gregor untuk membuka kandang, tetapi Gregor tidak diizinkan melakukannya. Keesokan harinya, penduduk lokal memutuskan untuk menenggelamkan Mariner di lubang rawa dengan menurunkan kandangnya. Pada saat yang sama, pasukan perokok yang dipimpin oleh Deacon tiba untuk menyerang atol. Mereka juga mencari daratan mitos dan ingin mendapatkan gadis kecil yang menyimpan rahasia jalannya. Tak lama kemudian, para perokok mengepung atol dan mulai menembak dengan senapan mesin besar, membunuh beberapa penduduk atol. Akhirnya, para perokok dengan jet ski memasuki bangunan melalui landasan yang mereka bangun sendiri. Di dalam, Gregor mengisi balon dan terbang tanpa sengaja, meninggalkan Helen dan Enola. Sementara itu, Mariner mencoba melepaskan diri, tetapi kandangnya runtuh, membuatnya perlahan menyusut. Helen melihat ini dan bergegas untuk membantunya. Dia setuju untuk membantunya hanya jika dia membawa dia dan Enola bersamanya, dan dia setuju. Setelah itu, dia meminta Helen dan Enola untuk membuka gerbang sementara dia menyalakan perahunya. Sayangnya, gerbang itu macet, jadi Mariner menggunakan tali kapal untuk terbang ke atas, membuka gerbang, dan melompat kembali ke perahu. Enola dan Helen juga naik perahu dan keluar dari atol. Di sisi lain, para perokok dengan senapan mesin terus menembak tanpa arah yang pasti, menyebabkan perahu pemimpin mereka, Deacon, meledak. Namun, Deacon menyelam ke laut pada saat yang tepat, menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah pertempuran, para perokok terus mencari Enola, setelah mengetahui bahwa dia memiliki tato yang menunjukkan jalan menuju daratan. Mereka mengikat salah satu penduduk lokal dan menanyakan tentang Enola. Karena takut mati, pria itu mengungkapkan semua yang dia ketahui, tetapi dia tetap dibunuh. Saat mereka berlayar menjauh,
Helen bertanya kepada mariner apakah dia tahu jalan menuju daratan, yang dia jawab ya. Namun, dia menyarankan Helen untuk membuang Enola sebelum sampai di sana karena mereka memiliki makanan dan air yang terbatas. Helen mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Dia bahkan menawarkan dirinya sebagai gantinya demi keselamatan gadis kecil itu, namun mariner mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, mariner melihat Enola menggambar di kapalnya, yang membuatnya kesal, dan dia melempar Enola ke laut. Helen panik, mengetahui bahwa Enola tidak bisa berenang, jadi dia menyelam untuk menyelamatkannya. Mariner tampaknya meninggalkan mereka berdua di air, tetapi dia kemudian kembali untuk menjemput mereka. Begitu mereka kembali ke perahu, para perokok tiba dengan pesawat dan mulai menembaki mereka. Sementara mariner turun untuk mengambil senjatanya, Helen bergegas menuju senapan tombak besar dan menembakkannya tanpa izin dari mariner. Akibatnya, pesawat sekarang terikat pada perahu oleh tali logam dan mulai berputar-putar, membuat perahu terjerat. Ketika mariner melihat ini, dia bergegas memotong tali tersebut dan melepaskan perahu, sementara para perokok melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, para perokok berhasil menembak tali tersebut dan terbang menjauh sementara mariner terjun ke air. Dia marah pada Helen karena merusak perahu, jadi dia memotong rambut Helen dan Enola sebagai hukuman. Di sisi lain, Deacon menebal lokasi mereka dan mengirimkan anak buahnya untuk mencari Enola. Saat berlayar, mereka bertemu dengan seorang pengembara yang mengaku memiliki beberapa dokumen penting dan menawarkan untuk menukarnya dengan Helen. Helen menolak, tetapi mariner setuju. Pengembara tersebut membawa Helen ke kapalnya, sementara mariner cepat-cepat memeriksa dokumennya dan menemukan bahwa dokumen tersebut tidak berguna. Dia segera bergegas ke kapal pengembara itu dan membatalkan kesepakatan. Hal ini membuat pengembara tersebut marah, yang kemudian mencoba menusuk mariner. Terjadilah perkelahian, dan mariner berhasil membunuh pengembara tersebut. Dalam adegan selanjutnya, mariner menunjukkan bagaimana dia menangkap ikan. Dia menyelam ke air sebagai umpan, dan segera seekor ikan raksasa yang bermutasi muncul. Dia kemudian menggunakan senjatanya untuk membunuh ikan tersebut dan menyiapkan makanan untuk semuanya. Awalnya, mariner bersikap kasar terhadap mereka, tetapi sekarang dia mulai bersikap ramah kepada mereka, terutama kepada Enola. Dia mengizinkan Enola menggambar dengan pensil berwarna dan juga mengajarinya cara berenang. Helen tampak khawatir saat dia melihat hubungan mereka semakin erat. Setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan pos barter dan melihat beberapa pria melambai ke arah mereka. Mariner curiga, jadi dia melihat ke bawah air dan menemukan para perokok sedang menunggu mereka. Dia segera memutar balik kapal untuk melarikan diri, namun para perokok mengejar mereka. Mereka berhasil menghindari serangan para perokok. Mariner kemudian memasang layar ekstra sebagai parasut, yang memungkinkan mereka melarikan diri lebih cepat. Setelah mereka aman, mariner memaksa Helen untuk mengungkapkan kebenaran tentang tato Enola, dan Helen akhirnya mengaku bahwa tato tersebut adalah petunjuk menuju daratan. Ketika mariner mendengar hal ini, dia mengklaim bahwa daratan hanyalah mitos, tetapi Helen tidak mempercayainya. Sebagai hasilnya, dia memutuskan untuk menunjukkan kebenarannya. Dia memasukkan Helen ke dalam gelembung besar dan menyelam ke laut bersamanya. Mariner bisa bernapas melalui insangnya, sehingga dia membawa Helen ke dasar laut dan menunjukkan dunia yang telah tenggelam, yang sangat mengejutkan Helen. Sementara itu, Enola menunggu mereka di perahu dan secara tak terduga ditemukan oleh para perokok. Mereka menculiknya dan membawanya ke Deacon. Setelah melihat tato di punggungnya, Deacon dengan sombong menyatakan bahwa dia akhirnya menemukan daratan. Helen dan mariner kembali ke permukaan dan menemukan bahwa Enola telah diculik. Helen panik dan menyalahkan mariner karena tidak menjaga Enola dengan baik. Mariner, dengan wajah tanpa ekspresi, mengatakan bahwa mereka harus menyusun rencana untuk menyelamatkan Enola dari cengkeraman para perokok. Dia mengeluarkan alat navigasinya dan memulai perjalanan menuju kapal utama para perokok, yang dikenal sebagai HDS, sebuah kapal tanker minyak besar yang telah direnovasi menjadi benteng apung. Di dalam kapal tanker, Enola berada di bawah penjagaan ketat, tetapi tetap tegar meskipun dikelilingi oleh musuh. Deacon, yang sangat yakin bahwa Enola adalah kunci menuju daratan, mulai menekan anak buahnya untuk menerjemahkan simbol-simbol di punggungnya. Meski begitu, mereka tidak dapat memahami peta tato tersebut. Sementara itu, Deacon berusaha untuk membujuk Enola agar bekerja sama dengan cara menawarkan berbagai hadiah dan kenyamanan. Namun Enola tetap tidak goyah dan menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Di sisi lain, mariner dan Helen berhasil menyusup ke dalam kapal tanker menggunakan keterampilan bertahan hidup mariner yang tak tertandingi. Mereka berhasil masuk ke dalam bagian mesin kapal, di mana mereka menemukan kenyataan mengejutkan.
Kapal ini sebenarnya ditenagai oleh cadangan minyak yang hampir habis, yang tersimpan di perut kapal tanker. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Deacon dan para perokok tampak berkuasa, sumber daya mereka semakin menipis, dan kekuasaan mereka berada di ambang kehancuran. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam kapal, Mariner dan Helen bertemu dengan Gregor, yang telah berhasil melarikan diri dari para perokok menggunakan balonnya. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan Enola dan melarikan diri dari kapal tanker. Mariner memutuskan untuk meledakkan kapal tanker sebagai pengalih perhatian, sementara Helen dan Gregor bertugas membawa Enola keluar dengan balon. Rencana mereka mulai berjalan saat Mariner berhasil menyusup ke ruang penyimpanan minyak dan menyiapkan bahan peledak. Di saat yang bersamaan, Deacon menyadari adanya penyusup dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Terjadilah kejar-kejaran sengit di dalam kapal tanker, dengan Mariner dan Helen berjuang melawan para perokok yang bersenjata lengkap. Mariner akhirnya menemukan Enola dan berusaha menyelamatkannya, namun Deacon menghadangnya. Terjadilah perkelahian sengit antara Mariner dan Deacon di atas kapal tanker. Meski Deacon lebih unggul dalam hal jumlah anak buah, Mariner menggunakan kecepatan dan kecerdasannya untuk mengalahkan mereka satu persatu. Pertarungan ini mencapai puncaknya ketika Deacon tertangkap dalam ledakan yang dibuat oleh Mariner, menyebabkan kapal tanker mulai tenggelam. Sementara itu, Gregor dan Helen berhasil menyelamatkan Enola dan melarikan diri menggunakan balon. Mariner, yang berhasil lolos dari kehancuran kapal, berenang ke balon dan memegang tali terakhir sebelum balon itu lepas landas ke langit. Mereka menyaksikan dari kejauhan saat kapal tanker meledak dan tenggelam, menandai akhir dari kekuasaan Deacon dan para perokok. Setelah melarikan diri, kelompok tersebut menavigasi balon mereka mengikuti petunjuk pada peta tato Enola. Akhirnya, mereka mencapai daratan yang telah lama hilang, sebuah pulau yang subur dan penuh kehidupan, jauh dari dunia air yang tak berujung. Mereka mendarat dan mulai mengeksplorasi pulau tersebut, menemukan reruntuhan peradaban kuno yang menunjukkan bahwa tempat ini memang dulunya bagian dari daratan sebelum dunia tenggelam. Enola, yang akhirnya menemukan asal-usulnya, merasa bahwa dia telah kembali ke rumah. Namun, meskipun mereka telah menemukan daratan, Mariner merasa tidak cocok dengan kehidupan di sana. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Mariner memutuskan untuk pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Enola, Helen, dan Gregor, lalu berlayar kembali ke lautan luas untuk melanjutkan petualangannya. Film ini berakhir dengan Mariner yang sendirian di perahu kecilnya, berlayar melintasi laut, simbol dari kebebasan dan takdirnya sebagai manusia yang tidak terikat oleh daratan atau masyarakat. Sementara itu, Enola dan yang lainnya mulai membangun kehidupan baru di daratan yang telah lama mereka cari, menandakan harapan baru bagi umat manusia di dunia yang telah berubah drastis.